Bahkan hero-hero yang, durability-nya nggak terlalu tinggi, Om. Ya, punya Hayabusa tadi ya, buat last pick-nya juga. Hayabusa oke banget untuk nyari ke mungkin ke Selena atau si Moskov nanti, cuman ada Purify yang pakai dengan Eman juga, jadi sangat bersiap-siap kalau ada Tsunami Slam yang akan coba untuk diciptakan juga. Jadi pick of play ini sebenarnya yang dicari dari Dewa, badan mereka hanya akan bergantung terhadap In. Dan let's see lah dari Tedisno yang akhirnya mendapatkan debut pick di MPL ID season 6. Alright, tanpa berlama-lama akankah kita melihat permainan 2-0 tanpa balas dengan Nail atau sebaliknya kita menuju ke game yang ketiga. Mari kita masuk, let's go to the Let's go! Tentunya ya, untuk bagaimana dari Dewa United akan mencoba mencuri poin saat ini. Combo yang diharapkan kalau ngeliat dari follow up damage-nya juga harusnya ada. Tapi Bigetron by Vitality membawakan Joy. Dengan kalau kita lihat kalian ini akan sangat mudah untuk bisa menangkap dari Joy-nya. Berarti PR-nya adalah poros mid lane harus menang. Dan lihat poke damage early game dari Okta. Begitu menyakitkan. Ya, tapi lihat head to head permainan yang cukup berbahaya di arah EXP. Jangan lupakan Shogun bisa di solo pick oleh Mueza dan juga ada Okta. Jangan sampai damage-nya datang. Kecuri, bener sekali kecuri. Ini yang menjadi sebuah keuntungan untuk Nail dan levelnya akan tertinggal. Ini akan sulit untuk Ray bisa bertahan loh. Waduh. Wah, ini awal yang buruk ya untuk Ray sebenarnya, karena levelnya mungkin akan ke delay juga. Dan kita bisa melihat bagaimana mungkin dari emblem setnya sekarang ya, Hayabusa dengan emblem assassin versus mage juga. Tapi lihat bagaimana Selenanya ini akan cepat untuk bisa membantu pengambilan dari turtle nanti, karena kan disama juga nih dengan si Nile ya nanti. Ini patah banget sih early game dari Dewa ya semenjak purple buff yang nggak ada. Dan yang pasti kalau kita tahu Selena dengan keadaan yang owning ini bakal menjadi sebuah masalah pastinya untuk Dewa United itu sendiri, Om. Ya, sangat sih. Dan Kinnya berhasil untuk bisa menzoning juga ya terhadap Shogun. Mungkin bisa di pressure kalau ada bantuan naik ke bagian top juga. Tapi sementara di bagian bawah, Eman ini sanggup menjadi jawaban menangin laning phase-nya nih. Kalau laningnya masih 50-50 lah ya, bisa kita bilang juga. Tapi Morena level 4 terlebih dahulu, sementara Muesa sudah mulai stuck di turtle-nya. Dan ada Nile yang tiba-tiba masuk dan sudah hit di level 5 versus level 3. Wah, ini jauh sih. Ray sekalipun masuk dengan retribution-nya, dia harus benar-benar calculate yang tepat. Tapi di belakang sana, Ray mencoba untuk bertahan. Retribution! Out of nowhere! Dengan level yang tertinggal berhasil mendapatkan satu turtle atau Nile. Itu dia, bukan lain dan tidak bukan. Kita tahu kenapa sebutannya yaitu retribution. Still turtle dari Dewa membuat semuanya langsung berbanding terbalik. Dibayar ya, tapi masalahnya Kin ditabrak. Kalau misalnya ngomongin sosok dari Kin ditabrak ini, kayaknya mereka jangan terlalu terburu-buru sih. Karena lihat di depan sana, first blood yang didapatkan Ray bahkan berbanding terbalik setelah kerugian yang sudah dimiliki dari Dewa. Ini malah Dewa yang dapatkan keuntungan. Oh no, Waduh, ya purple buff yang hilang dibayar dengan steel turtle yang begitu manis juga. Dan gak berhenti sampai situ. Karena ada pick-off juga yang akhirnya bisa dijalankan sama Dewa United, Om. Ya, belakang first blood juga tadi jatuh ke tangan Revin. Oke. Nyaris. Nampak saja nyaris, tapi almost is never enough. Satu hit, saya kill! 2 point kill untuknya dari Revitalize. Kalau tidak, bayangkan 2 point kill yang didapatkan kembali atas Dewa ini makin melambung jauh, terbang tinggi. Dan Ray bakal coba untuk ngegrogotin, sekarang levelnya sama. Bahkan Ray kalau dapetin satu jungle di arah bottom lane ini bisa ngebuat Nile yang merugi sekali. Informasi didapatkan adalah ada 4 pemain di arah bottom lane. Sekalipun Finn yang ngebuka, ini Finn bisa di take down abis-abisan loh. Penetrate, dipaksa Mueza depan sana, alam tuh ada respect Finn! Langsung hilang telan bumi, Mueza menjadi target utama dan Nile! Sebelumnya pertukaran 1-1 berhasil diamankan di arah bottom lane. Oke, seenggaknya ya ada 1 poin kill balasan yang bisa dibayarkan juga oleh Nile. Tapi ya, Beatrix ini juga jadi jawaban banyak hal ya, Om. Bukan cuman sekedar menjadi follow up damage untuk nantinya Tsunami Slam dari Kalea. Tapi di saat dia ditabrak dengan Nile, dengan Joy-nya, dia bisa nyerang balik, Om. Ya, ada Nimbus Passion yang bisa dipakai juga nanti. Atau bahkan kan Banner Rage ya, yang dibuka sebagai opening juga tadi. Yang kita lihat
Tapi sejauh ini kita melihat memang dari Dewa United, mereka berhasil ini untuk mengendalikan early advantage yang didapatkan dengan Bigetron by Vitality. Itu hilangnya purple buff, mungkin dengan level 3 versus level 5, itu sebenarnya lumayan signifikan. Tapi hilang turtle, terus juga kena first blood tadi misalnya, akhirnya membuat Ray ini bisa back into the track, mengejar ketertinggalan level, dapetin juga gold dengan cukup banyak. Dan yang berarti dengan kondisi di mana Hayabusa dapetin 2 point kill seperti tadi, dia akan jauh lebih cepat terjadi. Dan ini artinya mid dan juga gold dari Bigetron by Vitality ini harus bersiap-siap atau berhati-hati. Karena gengkingan kemungkinan besar akan menuju ke arah mereka nih. Waduh, kalau ngomongin ganking ya, jujur aja ya, Yap. Bigetron by Vitality itu nggak boleh terlalu menyambut sih om gankingnya. Kalau bisa dihindari, kenapa? Memang kita lihat Dewa United ini perfect banget untuk dari segi roster draft pick di game yang kedua. Damage punya, mereka punya split push, mereka punya power DPS, tapi kalau itu semua keluar, mereka itu seakan-akan udah nggak punya apa-apa lagi. One shot cannon kasar bisa kita bilang, tembakan besar, keluarnya short skillnya habis, itu bisa baru disambut. Kenapa? Kalau udah gak ada Benetrace, gak ada Shadow Kill, gak ada Feather Strike, gak ada Penalty Zone, mereka bisa apa? Gitu loh. One shot skill itu loh yang harus diandalkan sama tim Bigetron. Kenapa? Mereka punya continuous, mereka punya Moreno spamming, mereka punya Nile, Brave Fighters juga gak terlalu lama, bahkan Eman punya DPS. Kalau mereka berhasil ngindarin ganking yang dimiliki dari Dewa. Oke. Tapi masalahnya juga sekarang dari sebaran Abyssal Arrow, Abyssal Trap ini juga akan membuat pemaksimalan dari satu buah pick of power ini agak sedikit berkurang nih untuk Mueza. Tapi dengan Turtle sekarang sudah mulai coba untuk dicicil terlebih dahulu. Mueza bercoba untuk menangkap dan di following up ke depan secara natap sudah sedangkan Turtle untuk Ray. Nah tumbang, dapetin Turtle, following up damage yang sangat maksimal. Satu glass cannon damage dari Dewa membuat para pasukan tim Bigetron mereka luluhan tak berdaya. Bayangkan, para pasukan dari tim Bigetron kali ini mereka melepaskan Eman. Seperti biasa, tim Dewa sebentar lagi akan terbuang dalam waktu. Kita akan melihat apakah ada Eman yang bermekaran di depan sana. Oh, nampaknya Mueza termakan. Out of nowhere dan bahkan kita lihat di sana para pasukan dari tim Dewa. Mereka akan coba dihantam dengan lele dari seorang Moreno dan Ray. Tertik down, Raider Apathy sudah dikeluarkan. Octa Flicker for nothing. Membuat para pasukan dari tim Bigetron by Vitality yang malah mendapatkan keuntungan dari 2 point kill yang sudah terlihat di depan mata. Mencoba untuk ngebayar ya hilangnya Ray dengan flicker, feather eye strike. Namun Nael masih terlalu lincah juga, dia masih punya rhythm of joy untuk bisa melarikan diri atas area of impact yang besar dari Octa. Tapi untuk saat ini memang gold sedang dipegang oleh Dewa United, tapi Bigetron by Vitality juga mereka bisa melakukan perlawanan demi perlawanan untuk menutup kerugian yang mereka alami. Tapi yang perlu dikredit adalah Retribution masih on point om. Masih sangat sih ya. Dan kita melihat mungkin dari item Moreno sendiri mengincar cooldown reduction. Magic Shoes ada Enchanted Talisman juga yang dipakai. Jadi lebih cepat untuk penggunaan dari Abyssal Trap dan juga Abyssal Arrow. Yang kita lihat ini sudah sangat-sangat di-spam ya dengan Moreno. Mungkin damage-nya bakal menunggu nanti setelah ini. Dan Glowing One memang tidak perlu di-build dulu buat first item karena mereka sudah mendapatkan Baxia juga. Dan yang dari Dewa United mereka harus berhati-hati jangan sampai Muezanya juga tadi berjalan sendirian di depan dan bahkan tanpa ready-nya Tsunami Slam sehingga ya tidak ada yang bisa diperbuat dari Mueza ketika dia langsung ditabrak dengan Shield United dari Finn. Dan Turtle yang akan spawn ini sebenarnya adalah Turtle yang antara unggul lebih jauh Dewanya atau mereka akan bisa dikejar juga karena Eman dengan Moskov kita tahu ini adalah hero yang sangat power sekali dan akan bisa join team fight. Tsunami Slam langsung berhasil mendapatkan speed di sini. Instant damage berhasil mendapatkan dengan advantage, langsung membuat para pasukan dari tim Bigetron mereka kehilangan power roamer mereka. Shogun mendeteksi di mana Kin berada, tapi nampaknya menutup jalan untuk bisa masuk ke dalam adalah sebuah perimeter dengan tembok yang cukup keras. Perfect Turtle di tangan dari Dewa United. Retribution, dua Turtle yang tidak mudah mereka dapatkan. Langsung ada Shadow Kill terbagi menjadi dua. Ray gagal untuk mendapatkan siapapun dan Nocturne di depan sana tertancap tangan adanya Eman. Walhasil Eman lagi berhasil untuk mengalami Octa. Dua para pasukan dari Dewa mereka kehilangan seorang Ray. Shogun Player of the Week di minggu yang kedua menunjukkan kualitas permainan di depan Kin. Salah satu head-to-head player yang dimiliki dari Dewa, Jack Lanner. Dan kali ini Kin dan juga Shogun benar-benar menunjukkan kualitas permainan dua pemain yang sedang tersorot dari dua tim yang bertanding hari ini. Seperti apa yang kita lihat di game 1 tadi ya, setiap ada team fight di area dari Turtle, gak ada yang mundur.
mereka lebih memilih untuk melanjutkan segi team fight-nya. Tadi sempat ada yang keangkat juga di arah atas, tapi maybe nggak siap dengan follow up damage secara pasti. Karena lagi megang Renner juga. Dan sekarang, Gold yang tadi sempat dikuasain sama Dewa United, perlahan sudah mulai dicicil demi sedikit dari Bigetron by Vitality juga. Karena ya mereka selalu bisa membayarkan kerugian mereka, walaupun perfect turtle ya dari Ray, tapi itu nggak menjamin mereka bisa snowball secara pasti, Om. Ya, jangan lupa ini Eman dengan Moskov ya, Spear of Destruction yang kena juga tadi, itu yang membuat Bigetron mereka langsung bisa unggul tim fight-nya. Karena item dari Eman yang sudah pasti jadi juga ya dengan laning yang dimenangkan dengan dia. Dan bahkan juga tadi sangat sulit untuk bisa di-ganking yang membuat akhirnya Bigetron mereka bebas untuk bisa memilih nih mau manjangin lane yang di bawah atau yang lane yang di atas pun ya it's okay karena dijaga. Lihat bagaimana Finn secara positioning juga ada di bagian bush tepat di atas dari Eman, sehingga apapun yang sedang dikirimkan Dewa United ke bagian bottom lane sudah pasti akan terpantau oleh Finn juga. Dan topnya didorong tipis-tipis aja di bagian top lane. Dan kita harus menunggu Mueza nih openingnya akan kemana untuk Tsunami Slam-nya. Karena sebenarnya Tsunami Slam dari Mueza ini bisa dipastikan juga seharusnya. Cuman Bigetron akan tumbang satu kalau tidak punya Privan. Setuju. Apalagi Finn ya. Finn aja tuh bakal tumbang. Dan lihat Lele di depan sana, Kin jadi target utama. Dan langsung ada flicker ke belakang Tsunami Slam. Kalau dia flicker Shogun. Itu dia yang Om baru saja sampaikan. Langsung ditelan bumi. Finn aja tenggelam. Apalagi Shogun. Ditambah ini satu combo lagi yang sebenarnya menurut aku belum terlihat, Om. Satu combo lagi adalah Tsunami Slam-nya ke belakang, penalty zone-nya ke depan. Itu bayangin siapa yang ketangkep. Abis itu Bigetron nggak bisa follow-ing apa-apa. Dan lihat di depan sana, perpasukan dari tim Dewa mencoba untuk menuju ke arah Eman dan juga Finn. Informasi terdeteksi yang dimana nampaknya Ray seorang diri. Nael kali ini mencoba untuk mencari ritme temponya. Karena dia butuh tempo itu. Dia untuk kabur, ternyata bukan untuk dive in. Karena Ray setengah darah. Lele nggak boleh kena siapapun dan Lele menuju ke arah sosok seorang Okta tanpa ada bisa dapatkan dan Eman masuk. Eman free hit dan pelaku menuju ke arah seorang baby. Sama following up David dan instant kill Eman ter-take down. Sayang sekali, gak ada yang membantu kalau Eman. Tapi lihat sosok dari Nile mencoba untuk melakukan flanking menuju ke arah seorang Ray. Shadow kill dikeluarkan, terbagi menjadi dua dan nampaknya Ray masih ada satu shadow terakhir. Tidak ada cara untuk pulang. Lele dan seorang Moreno dan Kin sudah menggunakan flickernya. Dan Kin harusnya kali ini, kalau dia nggak mundur, dia udah bisa kehabisan mana. Walaupun ini damage nggak maksimal, tapi jangan lupakan. Rawit Rosa kita pendukas di belakang menuju ke arah Okta. Sayang sekali ter-outplay. Mimi berhasil memberikan deal damage menuju ke arah seorang Nile dan akhirnya Nile tersungkur lemah tak berdaya. Wow, team fight lagi-lagi yang cukup panjang. Nile yang udah survive balik lagi untuk bisa memberikan damage-nya, tapi ternyata harus terpunish juga. Lord sekarang sudah berhasil untuk mendapatkan inner turret di arah top lane. Tapi intensitas di match kali ini antara Bigetron dan juga Dewa United dari tadi tinggi banget, Om. Ya sangat ya, karena tim fight-nya memang dipegang dengan Dewa juga. Ini di zona 2 pemain sekaligus. Di belakangnya ada Maybe yang punya damage yang cukup meskipun dia dikejar. Bisa di-cover dengan yang lain juga. Jadi Dewa mereka mungkin bisa dibilang leading dari segala aspek. Minimal ya sampai dengan menit yang ke-11. Karena balik lagi dengan siapa yang diangkat dengan Tsunami Slam bisa dipastikan akan tenggelam di Lane of Dawn. Langsung hilang. Karena follow up damage ini sangat cukup sekali. Tidak berkekurangan. Yap. Even pun itu yang ditangkap frontlinernya ya. Finn bawa revitalizer tadi bisa hilang juga karena kombonya nggak cuma satu doang nih. Feeder Ice Strike. Jadi ini menjadi follow up damage juga. Bro, Okta yakin tuh keluar. Dia nunjukin dirinya di mana loh. Bisa nanti fight tetap ada following up air. Dan Strike kali ini terpaksa dari tim Dewa mereka gagal mendapatkan Nile. Okta, wow. Itu maksud aku untuk sebagai sosok seorang player. Itu dia nggak boleh ngebuka badannya. Walaupun Baby berhasil menembakkan satu point kill di depan sana atas Shogun. Tapi Okta ngebuka badan itu bukan bait. Kalau bait itu beda. Karena dari tadi semua posisi terlihat. Radar apatir juga Eman memang terkena. Tapi lihat di belakang sana para pasukan dari tim Dewa United berhasil mendapatkan best turret dari bottom lane. Wow, base turret tapi kali ini dari Bigetron mereka harus bisa sedikit menghalangi upaya dari Dewa United. Tapi Dewa juga memilih untuk mundur bermain secara disiplin. Belum off. Oke, sayangnya para pasukan dari tim Dewa mereka semuanya standby untuk melakukan backup. Tadi bayangkan kalau nggak ada backup dari Ray, nggak ada backup dari Maybe, Okta udah tumbang itu. Nggak mungkin lama dia di atas ferry soalnya. Ya, tapi Dewa mereka maksimalin semuanya juga ya. Kayak Muezanya mungkin nangkepin satu, Kinnya bisa zoning semuanya, Maybe-nya bahkan Renner apati loh tadi dari
maybe itu dapetin pemain-pemain gitu. Jarak jauh yang memang sangat sulit untuk bisa ditabrak langsung dengan Bigetron baik. Jadi mau gak mau mungkin fungsional dari Bigetron sekarang ya, udah maksimalkan emannya. Coba buat nyuruh antara panjangin lane bawah atau juga di lane yang jauh. Oke. Tapi Kin, sekarang gila Kin zoningnya, ngeri-ngeri banget. Zoningnya jauh banget loh Ul, sampai di depan sana tuh. benar-benar memastikan nggak ada yang bisa ngintip ya ke area dari Lord yang coba untuk dieksekusi juga oleh Dewa United. Tapi kali ini maybe yang kita lihat jauh lebih hati-hati sih dibanding game pertama tadi. Karena dengan positioning, karena enak juga sih dengan adanya follow up yang bisa disumbangkan atas inisiasi dari Mueza. Tapi dari Bigetron by Vitality mereka nggak ada di dalam lini defensif loh. Bagaimana kali ini mencoba untuk keluar sedikit demi sedikit dengan adanya sebaran dari Abyssal Arrow dan juga Abyssal Trap-nya. Dan Lord sekarang sudah mulai masuk di arah bottom lane. Oke, mencoba untuk di-cover Lordnya oleh Emma dan juga Nile, tapi dari top lane langsung ada Mueza berhasil mendapatkan shotgun. Terlihat dengan flicker yang dimiliki membuat para pasukan dari tim Dewa kali ini berhasil menyumbangkan satu front laner. Lihat Eman, hit ke arah belakang jadi sebuah jawaban penalti shot for nothing, tapi langsung hit langsung Shadow Kill. Terlalu sakit pasti ada win of danger dari seorang Eman, clear minute tidak menjadi sebuah jawaban dan Dewa United memaksa menuju ke arah game yang ketiga. Wow, game cepat ditunjukkan. Satu buah pick off gameplay yang ditunjukkan oleh Dewa United mampu dimaksimalkan dan bahkan membawa Bigetron by Vitality ke game yang ketiga. Sampai kita melihat juga nggak banyak yang bisa dilakukan oleh Bigetron by Vitality. Melihat membawa ke arah Joy yang cukup mudah ditangkap dan bahkan